Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ramdan dari Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi, saya sudah berada di lokasi MAN 1 Sumbawa. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru yang mengajar di MAN 1 Sumbawa. Tanpa basa-basi, langsung saja kita let's go. Dengan Ibu, boleh diperkenalkan dulu namanya? Bu Dewi. Oh ya, Bu Dewi, terus Apa lagi? biodatanya sedikit kan. Nama saya Nurul Aulia Dewi, biasanya dipanggil Dewi. Alamat ya, boleh? Ya. Alamat di Jalan Dr. Sutomo, nomor 5, Kelurahan Pekat. Terus usianya masih muda. Ya, berapa sih? Masih 23 tahun ya. Iya. Oke, jadi langsung saja ke pertanyaannya, Bu. Ya. Apa sih pengertian pendidikan menurut Ibu? Sebenarnya kalau misalnya berbicara tentang pendidikan itu ya, pendidikan itu tidak hanya bergelut dalam sekolah saja, tetapi pendidikan itu banyak artinya. Pendidikan itu entah itu menumbuhkan ilmu untuk seseorang atau membentuk karakter untuk seseorang. Nah, dalam pendidikan itu sendiri tidak hanya di sekolah saja, tetapi pendidikan itu juga kita dapatkan di 3 tempat. Yang pertama itu sekolah, itu berkaitan dengan guru, siswa, tenaga pendidik. Itu apa saja yang kita dapat di situ? Ilmu tentunya di berbagai macam ilmu pendidikan, misalnya matematika, biologi, fisika dan sebagainya. Terus ada pendidikan di tingkat keluarga. Di situ pendidikan tingkat keluarga itu kita akan mendapatkan pembentukan karakter, di mana monitoring kita adalah orang tua kita sendiri. Nah, yang ketiga, pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk kita sebagai calon penerus bangsa. Kenapa? Karena kita akan dibentuk bagaimana karakter kita untuk menuju bangsa yang lebih baik. Itu kenapa makanya sangat penting sekali kita sebagai anak bangsa harus memiliki pendidikan yang kuat dan ilmu yang tentunya luas sekali. Itu menurut saya. Berarti organisasi itu termasuk pendidikan juga, Tentu Ibu? saja. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pendidikan untuk di organisasi itu adalah termasuk pendidikan kemasyarakatan. Di situ kita bergelut dengan masyarakat, kita berinteraksi dengan masyarakat, kita bersosialisasi dengan masyarakat, itu akan menambah ilmu pengetahuan kita. Tidak hanya stuck, kita hanya mempunyai ilmu pendidikan, misalnya kayak sekarang ilmu komunikasi. Nah, bukan hanya itu yang kita dapatkan, tetapi ketika kita masuk ke dalam organisasi, maka ilmu itu banyak sekali. Entah itu karena organisasi itu kan tidak hanya membentuk satu komunitas, tetapi berkumpul di banyak organisasi, maksudnya komunitas-komunitas dari perguruan-perguruan lain yang lain, jurusan-jurusan yang lain, kita berkumpul menjadi satu. Menurut Ibu, perkembangan pendidikan di Indonesia itu berkembang atau malah sebaliknya, Bu? Tentu saja berkembang. Contohnya sekarang di dunia pendidikan sekolah ya. Awalnya itu pendidikan di sekolah itu menggunakan sistem pendidikan KTSP. Tetapi sekarang berkembang karena ada evaluasi-evaluasi untuk membentuk karakter yang lebih baik lagi, khususnya pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan KTSP bukan berarti dia tidak mampu, tetapi harus memiliki yang lebih baik lagi dengan meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu ada kurikulum ke-13. Di situ siswa tidak hanya dinilai dalam segi pendidikan atau pengetahuannya saja, tetapi dalam karakternya juga dinilai. Ada kognitif, ada afektif, ada keterampilannya mereka. Jadi penilaian itu harus ada di dalam diri siswa. Khususnya pendidikan itu tujuannya untuk membentuk pendidikan yang lebih baik lagi, khususnya di Indonesia. Apakah dengan adanya kasus yang sekarang beredar nih, COVID-19 mengganggu pendidikan yang ada di Indonesia? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang COVID-19, itu sangat, kita bilang tidak hanya di dalam pendidikan ya. Kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, juga itu terhambat dalam menyampaikan ilmu. Maksudnya banyak sekali kegiatan yang terhambat dengan adanya virus corona ini. Tetapi kita ngambil hikmahnya. Kenapa? Sekarang dalam pendidikan saja, contohnya kelas 12, nah, yang seharusnya mereka ujian, tetapi karena dengan adanya virus corona ini
terhambat, tidak jadi kan. Nah, Iya. padahal kita tahu kalau misalnya siswa SMA itu untuk kelulusannya saja dilihat dari ujian nasional. Tetapi karena ada satu dan lain hal, kan ini keselamatan dunia dong, Ya. keselamatan orang, satu orang. Jadi pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut jadinya ditiadakan. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah terhambat atau tidak, itu sangat terhambat. Yang pertama, banyak siswa tidak semuanya memiliki handphone, Ya, HP, betul. karena sekarang pembelajaran itu sistemnya online. Itu yang pertama. Yang kedua, jika misalnya ini terlalu lama, maka terhambatnya di mana lagi? Tidak semua siswa itu memiliki kuota. Betul. Yang ketiga, tidak semua siswa itu berada di tempat yang memiliki jaringan yang kuat. Nah, karena kan sekarang ini karenanya ada virus corona yang menyebar luas sekarang kan, yang sangat menghambat segala aktivitas, khususnya pendidikan. Semua siswa, tenaga pendidik itu dirumahkan. Itu menandakan bahwa tidak adanya aktivitas dong di sekolah. Nah, di sini sarananya memang kuat, kita menggunakan online, tapi tadi 3 faktor itu tidak mendukung, dan itu adalah salah satu penghambat bagaimana cara siswa untuk mendapatkan nilai kayak gitu. Dan proses pembelajaran pun juga dihentikan. Ada beberapa guru memang sekarang sistemnya yang mengharuskan penugasan melalui online, tapi ketika ada ini, kita efektif enggak? Kita berbicara efektif tidak, tetapi pada kenyataannya sekarang kita lihat banyak sekali siswa yang tidak memperoleh informasi. Kenapa? Karena ada 3 faktor tadi. Itulah yang menghambat kenapa tidak menyeluruhnya informasi itu didapatkan kepada siswa. Harapan pemerintah adalah dengan adanya virus ini, pendidikan tetap berjalan melalui apa? Melalui teknologi. Tetapi yang pada kenyataan yang sekarang kita alami itu adalah karena 3 faktor ini. Belum tentu semua guru memiliki nomor siswa. Yang pertama, belum tentu semua guru juga memiliki nomor orang tua siswa. Sekarang kita kembalikan ke orang tua. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pendidikan itu memiliki tiga tempat. Yang pertama sekolah, yang kedua keluarga, dan yang ketiga masyarakat. Nah, di sini yang berperan penting adalah keluarga. Mengapa sih pendidikan di Indonesia itu selalu kalah dengan pendidikan dari luar negeri gitu? Sebenarnya dikatakan kalah itu sebenarnya tidak. Kalau menurut saya itu tidak, karena di Indonesia ini kan termasuk masih negara berkembang. Kenapa dikatakan negara berkembang? Karena di Indonesia ini belum memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Nah, kenapa banyak sekali para sumber daya manusia ini diterbangkan ke luar negeri untuk bersekolah? Itu gunanya apa? Nanti ketika mereka balik itu akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia gitu. Dengan adanya mahasiswa yang kuliah di luar negeri itu sudah termasuk perkembangan yang pesat menurut saya, karena dengan itu sudah menjadi peluang dong buat kita Indonesia untuk maju gitu, karena sumber daya kita sudah semakin hari semakin membaik dengan adanya ilmu-ilmu yang diperoleh dari luar negeri. Bisa jadi nanti ketika mereka pulang ke Indonesia semuanya, mahasiswa yang dari luar negeri itu sudah ilmu mereka udah dapetin, tinggal mereka akan mengembangkan ke Indonesia saja. Sebenarnya kalau berbicara tentang kenapa sih di pendidikan di Indonesia itu masih rendah dibandingkan yang lain, sebenarnya bukan seperti itu, cuman kita kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas saja. Sebenarnya Indonesia itu kaya banget, tapi kita sebagai anak muda, anak milenial gitu, seharusnya kita peduli gitu, karena Indonesia itu membutuhkan pemuda-pemuda yang hebat untuk memajukan pendidikan di Indonesia, apalagi untuk memajukan negara dari negaranya berkembang menjadi negara maju. Gitu. Jadi seperti yang kita ketahui nih Bu, mahasiswa sekarang rasa ingin tahunya udah berkurang. Bagaimana sih cara untuk memberi motivasi lah agar mereka itu lebih giat dalam pendidikan? Kalau dibilang rasa ingin tahu itu kurang, kalau menurut saya tidak ya. Karena di zaman sekarang itu, apalagi zaman yang sekarang industri 4.0, kita berbicara masalah industri teknologi itu sudah berkembang pesat banget.
Sekarang kalau misalnya kita berbicara sebenarnya tidak ada guru. Kenapa? Karena semua informasi itu diperoleh melalui teknologi. Apa yang kita, misalnya saja baju berwarna biru, semuanya keluar di situ, di teknologi, di Google. Sekarang tuh kita berbicara kalau misalnya pendidikan itu sudah sangat maju, cuman sekarang kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita mau nggak Indonesia ini maju? Kita mau nggak Indonesia ini bisa bersanding dengan negara-negara lain? Bukan Indonesianya yang ini, tapi sumber dayanya yang masih lemah. Gitu. Kalau kita berbicara masalah pendidikan, itu tidak ada habis-habisnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ekonomi itu termasuk pendidikan. Sekarang masalah terbesarnya industri, itu masalah pendidikan juga. Semuanya masalah pendidikan. Jadi kalau misalnya kita mau bahas tuntas tentang pendidikan itu tidak bakal habis, karena hal yang PR utamanya Indonesia itu adalah pendidikan. Untuk membentuk karakter seseorang itu, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas itu ya harus berpendidikan gitu. Jadi kalau misalnya Indonesia ini mau maju, ya dia harus mempunyai sumber daya yang berkualitas dong, ya kan? Kalau misalnya dia harus memiliki sumber daya yang berkualitas, sumber dayanya harus punya ilmu yang kuat dong. Itu berkaitan lagi dengan pendidikan. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan atau bagaimana cara memberantas pendidikan, itu kayaknya hal yang kurang, maksudnya yang sangat menjadi PR besar banget untuk pemerintah. Kalau misalnya pemerintah sudah melakukan itu sudah semaksimal mungkin, tetapi kembali lagi ke personal, mau ndak. Padahal pemerintah itu sudah banyak sekali udah banyak sekali mengeluarkan untuk memberantas rendahnya pendidikan ini dengan cara apa? Yang pertama, beasiswa dalam negeri, beasiswa luar negeri, itu pemerintah. Padahal itu tujuannya untuk apa? Untuk melahirkan sumber daya yang berkualitas, untuk nanti Indonesia ini bisa menjadi negara maju. Kalau misalnya kemiskinan, itu kan rendahnya kemiskinan itu juga termasuk pendidikan juga. Nah, banyak orang yang ingin berpendidikan tetapi biaya, faktor ekonomi. Kembali lagi ke pendidikan. Sebenarnya yang kualitas seperti itu, padahal banyak sekali kan pemerintah itu sudah menyediakan beasiswa untuk masyarakat, untuk negeri ini gitu. Tetapi masih banyak juga masyarakat yang tidak sadar bahwa pentingnya pendidikan. Padahal mereka berdemo segala macam, tetapi mereka untuk Indonesia mana gitu. Padahal pemerintah sudah sekuat tenaga untuk memberikan, udah memfasilitasi, tetapi masyarakat tidak sadar dengan itu. Mereka menuntut haknya mereka, tapi kewajibannya mereka tidak terpenuhi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya berbicara tentang pendidikan, dari diri sendirilah dulu, baru kita menuntut ke pemerintah. Padahal sekarang kita lihat kan, buktinya pemerintah tuh sudah melakukan banyak hal untuk Indonesia, sudah melakukan banyak hal untuk meningkatkan kualitas pendidik, tetapi personalnya tidak. Banyak orang miskin, misalnya orang yang tidak mampu, kita tanda kutip ya, orang yang tidak mampu sudah diberi jaminan lewat KSM, lewat IKIP, ya banyak sekali. Tapi apa ya, banyak sekali juga masyarakat atau orang tua di luar sana yang menyalahgunakan bantuan ini yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, tetapi banyak sekali yang menjadikan itu sebagai kebutuhan pribadi. Nah, itulah masalah terbesar yang sekarang dihadapi pemerintah. Kenapa tidak hanya satu atau dua orang wali siswa atau wali murid itu yang datang, mana hak anak saya, dia dapat ini, dia dapat ini, dia dapat ini untuk pendidik, tapi alokasinya kemana Pak? Itu tidak sesuai dengan, tidak sejalan. Yang seharusnya mereka alokasikan untuk pendidikan anaknya, tetapi dialokasikan untuk kebutuhan pribadi, seperti itu. Jadi ketika kewajibannya si anak nih, misalnya membayar uang komite, membayar uang sekolah yang seharusnya digunakan dari bantuan pemerintah, itu habis gitu aja kan. Nah, sekarang mau minta di mana? Sedangkan mau demo ke pemerintah lagi, padahal pemerintah sudah memberikan yang terbaik untuk mereka, kayak gitu. Kalau
misalnya udah berbicara pendidikan itu sudah hal yang apa ya, yang tidak ada habis-habisnya untuk kita bahas kayak gitu. Selanjutnya, kenapa sih banyak lulusan sarjana yang menjadi pengangguran? Banyak pengangguran. Iya. Kalau misalnya kita berbicara masalah banyak sarjana yang menjadi pengangguran, kalau menurut saya ya, itu bukan sarjananya yang harus disalahkan, tetapi orang yang memiliki kita yang disalahkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita kuliah, ketika kita masuk ke dunia kerja, bukan nilai yang menentukan, tapi karakter kita. Apakah kita mampu disiplin waktu, bagaimana cara kita mengalokasikan nanti ketika kita bekerja. Hal itu orang tidak akan menilai kita itu dengan nilai ya. Kenapa sarjana itu masih banyak pengangguran? Sebenarnya mereka itu bukan pengangguran, tapi tidak adanya kesadaran mereka untuk mencari pekerjaan. Nah, itu banyak yang mengartikan bahwa misalnya saya sarjana pendidikan, kita harus kerja jadi guru nih. Padahal sebenarnya sarjana pendidikan tidak harus menjadi guru, karena kita kembali lagi ke rezeki seseorang itu berbeda-beda. Jadi kualitas orang itu berbeda-beda, kemampuan orang itu berbeda-beda. Oke, dia sarjana pendidikan, tapi belum tentu basicnya dia itu di pendidik, meskipun dia itu lulusan SPD misalnya. Banyak kok teman-teman saya contohnya ya yang mempunyai tingkat SPD, tapi belum tentu dia memiliki komunikasi yang baik dengan siswa, karena seorang pendidik itu harus memiliki yang utama itu adalah komunikasi pada siswanya, bagaimana dia menyampaikan materi dan bagaimana siswa itu mudah untuk menyerap materi. Itu seorang guru. Jadi kalau misalnya dia berbicara kenapa sih sarjana ini banyak yang pengangguran, bukan, tetapi kesadaran mereka untuk mencari pekerjaan itu minim. Apalagi sekarang teknologi yang berkembang pesat, banyak sekali. Kalau misalnya lowongan pekerjaan itu misalnya SPD, bisa jadi orang sarjana pendidikan ini bisa jadi marketing. Nah, karena sekarang orang yang memiliki perusahaan-perusahaan seperti yang mencari marketing, sales, itu akan dibekali dengan dilatih. Nah, untuk menumbuhkan karakter mereka, untuk mengasah skill mereka. Skillnya di bidang mana, kemampuannya mereka di bidang mana, meskipun dia itu memiliki lulusan dari pendidikan misalnya, kita berbicara pendidikan, tetapi tidak menjamin seorang sarjana pendidikan harus menjadi guru. Tidak menjamin seperti itu, karena kita harus lihat pada kenyataan yang sekarang yang ada di dunia ini, yang ada pada kenyataannya sekarang di dunia kerja, itu banyak sekali yang sarjana pendidikan menjadi tenaga pendidik, tidak menjadi guru. Banyak sekali yang sarjana pendidikan yang menjadi marketing, banyak sekali yang sarjana pendidikan yang kerja di bank. Nah, itu menandakan harus menjadi sarjana ini kita harus bekerja sesuai dengan bidang. Memang di dalam pekerjaan itu dibutuhkan profesi kependidikan. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, itu ada namanya profesi kependidikan, di mana profesi kependidikan ini adalah bekerja sesuai dengan apa yang kita tempuh. Tetapi kalau sekarang, apa iya kita memaksakan seseorang menjadi apa yang kita inginkan tetapi tidak sesuai dengan skill? Apa iya seperti itu? Kembali lagi ke diri pribadi seperti itu. Kalau misalnya bagaimana cara mengurangi pengangguran itu, kembali lagi ke diri pribadi. Meskipun kita sebagai sarjana, tetapi ketika keinginan untuk bekerja tidak ada, maka untuk apa? Uang orang tua sudah habis, tenaga kita untuk bekerja kuliah juga sudah habis. Nah, sekarang masa iya hanya dengan bermodalan nilai tapi tidak mempunyai skill yang kuat, tidak mempunyai skill yang kemampuan yang kita miliki, untuk apa? Gitu. Jadi kalau misalnya untuk pengangguran, jangan berpatokan hanya kepada saya ini sebagai pendidik harus jadi guru. Karena kalau misalnya guru itu sudah banyak orang yang jadi guru, tetapi kita harus menjadi lebih baik. Kita mempunyai skill yang harus bisa menjadi sekolah itu bisa maju. Oke Bu, jadi pertanyaan terakhir nih. Ya. Jadi harapan Ibu untuk pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Ya, harapan saya
bidang pendidikan ya untuk Indonesia. Semoga semakin lebih baik lagi karena pemerintah sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Sekarang giliran kita sebagai yang menerima ilmu ya, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai peserta didik, memanfaatkanlah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah agar pendidikan di Indonesia ini juga memiliki peningkatan yang signifikan sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang awalnya negara berkembang menjadi negara maju. Karena di zaman industri 4.0 juga itu sudah mengembangkan teknologi yang memudahkan kita sebagai mahasiswa atau siswa untuk mendapatkan ilmu yang lebih ya. Jangan sampai kita sebagai pemuda milenial yang menjadi penerus bangsa yang memberikan membawa dampak positif untuk Indonesia dan bisa memberikan yang terbaik untuk negara kita. Semangat untuk peserta didik semuanya di Indonesia, khususnya mahasiswa ya. Oke Bu, jadi terima kasih atas bincang-bincangnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, jangan sungkan-sungkan lagi ya. Ya, Semangat siap. buat kalian mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Jadi cukup sampai di sini perbincangan saya dengan Ibu Dewi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam See you. warahmatullahi